What's up Agun? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan yang paling terpenting, jaga kesehatan kalian, oke? Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1057 yang baru saja rilis. Nah sebelumnya, terima kasih kepada Redon yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Meskipun beberapa bocorannya masih disembunyikan oleh leaker, jadi nanti juga kita akan sedikit membahas mengenai apa saja petunjuk yang sudah leaker ini berikan yang menyangkut isi dari chapter kita kali ini. Flashback sedikit di isi chapter lalu yang dimana Buggy memberikan kejutan kepada kita semua. Dia mampu membuat Mihawk dan Crocodile berada di dalam naungan organisasinya, yaitu Cross Guild. Itu pun diikuti dengan Luffy, Kid dan juga Law bersiap meninggalkan Wano Kuni dan akan menuju ke rute yang berbeda. Di sisi lain, di panel terakhirnya memperlihatkan Yamato yang segera mengejar kru Luffy untuk bergabung ke krunya. Nah jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Yep, namun sebelum itu seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1057 kita kali ini diberi judul Conclusion atau Kesimpulan. Nah judul ini langsung berhubungan dengan Wano Kuni, tepatnya chapter yang akan menjadi penutup arc Wano dan juga rangkuman segala sesuatu yang terjadi setelah Luffy dan kawan-kawannya meninggalkan Wano Kuni. Bocoran pertama pada chapter kita kali ini yakni Momonosuke dan juga Kinemon bersama juga Yamato mengucapkan selamat tinggal kepada Luffy dan juga para krunya. Nah ini artinya Luffy benar-benar sudah siap untuk meninggalkan Pulau Wano Kuni dan akan segera berangkat ke Tenggara untuk rute mereka berikutnya. Di bocoran pertama ini mengatakan Yamato tidak akan pergi dengan Luffy dan yang lainnya. Pertama-tama Yamato ini akan melakukan perjalanan di Wano Kuni dan kemudian dia akan pergi ke laut. Nah ini mungkin seperti halnya Oden dulu yang persis ingin berkeliling Wano Kuni dulu. Nah pastinya ada yang bertanya bukan? Jadi apakah benar Yamato tidak akan bergabung ke dalam kru nantinya? Yups, ditegaskan di chapter kita kali ini. Untuk saat ini Yamato tidak akan bergabung dengan kru. Dia bersama dengan Momonosuke dan juga Kinemon akan menjaga Pulau Wano Kuni. Namun masih belum menutup kemungkinan yang terjadi jika bisa saja nantinya Yamato akan bergabung dengan kru. Luffy memberitahu Momonosuke, Kinemon dan juga Yamato bahwa dia akan datang untuk mencari mereka pada saat mereka ingin berlayar ke laut. Ini berarti tidak menutup kemungkinan kan bahwa mereka bertiga akan join ke kru Luffy. Hal yang sama juga seperti kasus Nefertari Vivi dan juga Jinbei yang pending untuk bergabung dengan kru. Yep, sekarang sudah dipastikan Yamato tidak akan ikut meninggalkan Pulau Wano Kuni. Kemudian di sisi lain, terlihat Luffy memberikan benderanya kepada Momonosuke. Ini dimaksudkan Pulau Wano Kuni sudah menjadi wilayah teritorial dari bajak laut kru topi jerami. Wano Kuni memang menjadi pulau yang dipegang oleh bajak laut topi jerami dan terikat dalam bentuk aliansi juga. Nah, jika sewaktu-waktu ada bajak laut yang ingin mengancam pulau ini ataupun ingin menduduki Wano Kuni, mereka tentunya akan berhadapan dengan bajak laut topi jerami. Sementara itu, Luffy, Law dan juga Kid, mereka bertiga akhirnya meninggalkan Wano Kuni. Tentunya sesuai dengan tujuan dari rute masing-masing yang sudah mereka sepakati bersama. Akhir chapter 1057 pun memperlihatkan Momonosuke yang bertanya-tanya di mana mereka harus meletakkan bendera bajak laut topi jerami kepada Luffy. Yep, ini pun menjadi akhir dari arc Wano Kuni yang berakhir di arc 3. Kemudian tidak cuma spoiler singkat yang kita dapatkan untuk chapter kita kali ini. Ada juga beberapa hint atau petunjuk mengenai isi dari One Piece chapter 1057 kita kali ini. Petunjuk pertama yang kita dapatkan dari pembocor adalah mengenai adanya kilatan cahaya seperti petir yang masuk di chapter kita kali ini. Petir harusnya berhubungan dengan Hausuko Haki bukan? Atau bisa juga beberapa karakter yang punya potensi kuat yang dekat dengan power petir seperti Enel atau mungkin bahkan Dragon. Jadi, apa maksud dari petir ini sebenarnya? Kemudian, panel terakhir di chapter kita kali ini dikatakan akan mengejutkan kita semua. Itu sesuatu hal yang sangat penting dan juga hal yang sangat ingin sekali Oda Sensei gambar. Nah, setelah itu bocoran petunjuk lagi yakni chapter ini akan menjadi chapter penutup di arc Wano secara keseluruhan. Terakhir, pembocor juga mengatakan dan memberi rating terhadap fans dari Katakuri, yakni di angka 5 dari 10. Leaker juga mengatakan bahwa kita tidak akan melihat
melihat sesuatu yang terjadi di luar Wano di chapter kita kali ini. Untuk cover chapternya sendiri pun akan mengejutkan kita semua. Ini mungkin akan terhubung dengan Starlight Katakuri. Kemudian yang terakhir, kita tidak akan menemukan Mihawk, Boa Hancock, Weevil, Carrot, Vivi, Koby, Admiral bahkan Kurohige di chapter kita kali ini. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamago juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Selain itu, Tamago juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini. Jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang akan rilis pada Agustus di tahun ini. Info yang Tamago dapatkan yakni bahwa di negara kita Indonesia, Film Red akan resmi masuk di tanggal 16 September 2022. Namun itu masih ada di beberapa wilayah saja seperti Jakarta dan sekitarnya. Untuk semua wilayah Indonesia kemungkinan akan hadir pada tanggal 20-an ke atas. Jadi pastinya bulan depan adalah penayangan resmi One Piece Film Red ini di Indonesia. Penayangan perdana One Piece Film Red ini di berbagai negara menembus di peringkat kedua movie anime terfavorit dalam hal pemasukan. Di peringkat pertamanya ada Demon Slayer Mugen Train dengan pendapatan 1.268 billion yen. Untuk One Piece Film Red sendiri di peringkat kedua dengan pendapatan 1.232 billion yen. Sedangkan di peringkat ketiga ada Jujutsu Kaisen Zero dengan total 1.072 billion yen. Nah, kita tahu semua manga One Piece sudah masuk di ulang tahunnya yang ke-25. Banyak hal yang sudah dilewati oleh Eiichiro Oda dalam menggambar manga One Piece selama ini. Nah, salah satu yang menarik adalah adanya video perayaan One Piece ke-25 tahun ini. Video ini akan diberi judul 3463 Adventure. Menariknya adalah pada pemilihan judul dari video ini 3463 Adventure. Oda Sensei mengatakan bahwa dia sudah menggunakan 3463 pena selama manga One Piece ini yang dia gambar. Sedetail itu sampai-sampai dia mengingat berapa buah tinta pena yang dia gunakan untuk menggambar manganya selama ini. Di dalam video ini pun berisi deretan sketsa manga yang sudah dia gambar 25 tahun ke belakang ini. Dimulai dari Arc Ace Blue sampai dengan diikuti dengan tinta pena yang juga habis berderet. Video fullnya berisi dengan kenangan selama ini dari poin-poin yang sudah kita lewati bersama selama ini dengan manga tercinta kita. Video ini pun akan membuat kalian senyum-senyum sendiri dan mata berkaca-kaca. Jujur, video yang satu ini banyak sekali punya makna. Jika kalian ingin melihat full videonya, Tamagon sudah sertakan linknya di deskripsi ya. Jadi silakan berlayar. Kita tahu semua bahwa satu persatu admiral sudah ditampilkan wajah dan penampilannya. Menariknya, kesemua admiral berasal dari inspirasi dunia nyata dari aktor dan aktris ternama Jepang. Kali ini tidak ketinggalan juga wakil Laksamana yang baru saja diperkenalkan, yaitu si kuda hitam Tensei. Dia juga pun tentunya mendapatkan inspirasi aktor dalam dunia nyata yang dibuat langsung oleh Eiichiro Oda. Aktor kali ini menjadi inspirasi dari Tensei ini adalah Akira Kobayashi. Aktor ini muncul dalam Battle Without Honor dan Humanity final episode yang membentuk koalisi Tensei. Yep, sesuai dengan nama dari wakil Laksamana kita yang baru ini. Bentukan wajah serta penampilannya pun serasa 11-12 yang mengindikasikan Oda Sensei memang terinspirasi dari aktor ini. Ada informasi menarik lagi di minggu ini. Baru-baru ini diketahui ada hal unik yang kita dapatkan di rumah dari Eiichiro Oda. Rumah dari beliau rasanya seperti layaknya Onigashima. Baru-baru ini Oda Sensei melakukan interview di rumahnya yang dilakukan oleh sebuah stasiun TV di Jepang. Nah, di dalam rumahnya banyak terdapat berbagai macam patung binatang di setiap sudut ruangannya. Ada jerapah, zebra, monyet, dan bahkan ada naga di dalam kamar mandi dari Oda Sensei. Belum lagi ada yang random, sebuah granat berukuran besar bisa kita temui di salah satu ruangan dari rumah Oda. Kita pun juga bisa melihat kantor dari asisten Oda Sensei dalam bekerja. Belum lagi kita menemukan gambaran dari ayah dari Eiichiro Oda. Ternyata ayahnya adalah seorang seniman, namanya sendiri adalah Seiichiro Oda. Oda juga mengatakan bahwa dia iri dengan bajak laut topi jerami karena mereka menikmati perjalanan mereka. Dia pun mengatakan bahwa dia bertekad untuk melakukan perjalanan setiap hari setelah One Piece berakhir. Dia berkata juga ketika dia masih muda, dia duduk di samping ayahnya dan menggambar lukisan seperti Luffy.
Nah, di sela-sela melihat hal terkait isi dari rumah Oda Sensei, Oda Sensei pun sempat diwawancarai perihal hubungannya dengan cerita manganya. Ada salah satu orang yang bertanya, apakah Enel akan muncul kembali? Oda Sensei pun menjawab, apakah dia akan muncul? Menyenangkan dalam keadaan ini bukan? Ada lagi yang bertanya, di sisi manakah Shanks ini pada akhirnya? Oda Sensei menjawabnya, silahkan menonton film Red. Yap, mungkin itu saja yang bisa teman-teman sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1057. Kemudian juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini. Dan teman-teman ingatkan sekali lagi bahwa di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Sekian dari teman-teman dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.